Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Apakah ada kehidupan lain di luar angkasa? Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Asal tahu saja, di alam semesta yang maha luas ini, bumi tempat hidup kita ini bak semut saking kecilnya di galaksi. Lagi pula pemahaman manusia terhadap alam semesta itu hanya segelintir dan sangat terbatas hingga detik ini. Jadi, segala sesuatu yang sulit dicerna akal sehat itu tidak bisa diabaikan eksistensinya. Hari ini Mata Ketiga akan membahas sejenak sebuah peristiwa nyata di alam semesta. Ini bukan plot film Hollywood TV. Ini adalah peristiwa nyata yang terjadi dalam sejarah. Sudah 44 tahun lamanya, dan karena usia mungkin sudah dilupakan. Pada tanggal 26 November 1977, presenter TV Andrew Gardner sedang menyiarkan berita sore seperti biasa. Namun pada pukul 17.10, layar TV tiba-tiba sedikit bergoyang, diiringi dengungan lalu tiba-tiba terdengar suara berupa sebuah pesan selama hampir 6 menit. Para penonton masih bisa melihat pembawa acara beritanya Andrew Gardner, namun mereka tak bisa mendengar suaranya. Tak lama setelah menyampaikan pesannya, interupsi berhenti. Dan sesaat sebelum akhir dari tayangan kartun The Looney Tunes, transmisi kembali normal. Malam harinya, Southern Television, stasiun televisi wilayah selatan Inggris, meminta maaf atas apa yang digambarkan sebagai sebuah terobosan suara, a breakthrough in sound, kepada para pemirsanya. Kemudian ITN juga kembali memberitakan tentang kejadian itu di program berita malam miliknya yang bernama Buletin Akhir di Malam Sabtu, Late Evening Saturday Bulletin. Siapapun dia yang telah berhasil mengambil alih siaran langsung TV pada malam bulan November tahun 1977 tersebut pastinya bukanlah orang sembarangan, karena minimal ia tak cuma harus memiliki suatu perangkat pemancar yang kuat, namun juga sebuah antena yang tinggi agar dapat menjangkau luas kawasan itu. Selain itu, frekuensi TV pada masa lalu kebanyakan dipancarkan pada gelombang VHF, Very High Frequency, sebuah frekuensi yang biasa dipakai oleh kebanyakan stasiun televisi dunia di masa itu, mirip siaran TVRI di masa yang sama. Namun di saat itu, ITN justru sudah memakai frekuensi UHF, Ultra High Frequency, yang sifat gelombang radionya jauh lebih tinggi agar gambar tampak lebih tajam dan jelas. Teknologi ini masih sangat baru pada masa itu. Bagaimana mungkin seseorang pada tahun 1977 memiliki perangkat pemancar UHF pribadi? Tapi siapapun dia yang telah berhasil menjamming siaran TV tersebut memang memiliki pesan yang sangat penting untuk disampaikan. Sinyal 6 menit itu masuk dengan cara menindih frekuensi siaran asli jamming oleh alien yang mengaku sebagai Freelon dari Asosiasi Intergalaksi, Intergalactic Association. Tidak ada yang menemukan sosok makhluk ini. Menurut sumber internet, Asosiasi Intergalaksi adalah aliansi dari sekian banyak peradaban di galaksi. Ini adalah organisasi yang seimbang dan relatif terpisah dari semua ras. Mereka secara bertahap memperluas jaringan cahaya dari energi galaksi. Asosiasi Intergalaksi ini memiliki unit khusus yang disebut Komando Astar. Komando Astar memiliki sejumlah besar kapal induk di tata surya. Semua lokasi strategis di tata surya merupakan kapal induk Komando Astar. Kapal induk komando ini berada di lokasi yang strategis. Ini adalah kapal induk siluman atau tak terlihat. Umumnya tidak terlihat dengan mata telanjang dan tidak dapat terdeteksi oleh radar. Tugas utama kapal induk ini adalah menstabilkan pergerakan lempeng bumi, dan mereka telah terhindar dari sejumlah bencana dalam beberapa tahun terakhir. Tugas utama kedua dari kapal induk ini adalah menetralkan dan menghentikan ancaman komplotan rahasia yang telah mencegah sejumlah perang nuklir 20 tahun lalu. Tugas utama ketiga kapal induk adalah membantu umat manusia bangkit kembali dari kesadaran. Panglima Astar adalah kepala komando Freelon atau Astar, yang tugas utamanya adalah meningkatkan teknologi komunikasi bumi dan mengatur komunikasi antar galaksi.
Dia bekerja sama dengan gerakan perlawanan untuk mengembangkan internet saat ini dan juga membantu manusia dalam mengembangkan dimensi kelima dari kesadaran penginderaan super. Utusan khusus Komando Astar dan Presiden Eisenhower bertemu di Pangkalan Angkatan Udara Edward. Program pertukaran ini meliputi banyak aspek, salah satunya adalah melakukan pertukaran formal melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua Komando Astar bersedia memberikan teknologi canggih ke unit-unit penelitian di seluruh dunia. Satu-satunya syarat terkait Astar adalah Amerika Serikat segera menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Berikut teks dari suara tersebut yang memperingatkan pemirsa. Ini adalah suara Freelon, perwakilan dari Komando Astar Galaktik. Komando Galaksi Astar berbicara kepada Anda. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now, kissing the same as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. Selama bertahun-tahun Anda telah melihat kami sebagai cahaya di langit. Kami berbicara kepada Anda sekarang dalam damai dan kearifan seperti yang kita lakukan terhadap saudara-saudara di seluruh ini, planet bumi Anda. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. Kami datang untuk memperingatkan tentang nasib ras dan dunia kalian, agar kalian dapat menyampaikan pesan ini kepada mereka untuk menghindari bencana yang mengancam dunia kalian dan makhluk-makhluk di dunia kita di sekitar Anda. This is in order that we may share in great awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. The new age can be a time of great peace and evolution in our race, but only your rulers are made aware of the new forces that can overshadow their judgments. Hal ini agar kalian dapat berpartisipasi dalam kebangkitan besar, seperti planet masuk ke dalam The New Age atau era baru dari Aquarius. The New Age bisa menjadi masa damai yang besar dan evolusi untuk ras Anda, tetapi hanya jika penguasa kalian dibuat sadar akan kekuatan jahat yang dapat mengelabui penilaian mereka. Be still now, and listen, for your chance may not come again. Dengarkanlah baik-baik sekarang, karena mungkin tidak ada kesempatan lagi bagi kalian. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Semua senjata kalian yang merusak harus dilenyapkan, karena masa konflik sekarang telah berlalu, dan jika Anda menunjukkan nilai pada diri Anda sendiri, sebagian ras Anda akan berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Anda hanya punya waktu singkat untuk belajar hidup damai dan harmonis bersama. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. You are free to accept the protected teachings of those who learn to live. Many go as wide as this. Then they run out. Ada sejumlah kecil orang di seluruh dunia yang sedang mempelajari ini, dan Anda semua terus eksis hingga awal abad baru. Anda bebas menerima atau menolak ajaran mereka, tetapi hanya mereka yang belajar hidup damai yang akan berkembang ke alam yang lebih tinggi melalui spiritualitas. Hear now the voice of Rilon, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you.
Be aware also that there are many false prophets and guides operating on your path. They will suck your energy from you, the energy you call money, and will put it to evil ends, giving you worthless toss in return. Dengarlah suara Freelon, seorang wakil dari Komando Galaksi Astar, berbicara kepada Anda. Sadarilah juga bahwa ada banyak nabi palsu dan panduan beroperasi di dunia Anda. Mereka akan menyedot energi Anda, energi yang Anda sebut uang dan yang akan menjadikannya untuk tujuan yang jahat dan memberikan sampah berharga sebagai imbalan untuk Anda. Your divine self will protect you from this. You must learn to be sensitive to the voice within you that can tell you what is true. Learn to listen to the voice of truth which is within you. It's such a Lead yourself. Diri kesadaran batin dalam diri Anda akan melindungi Anda dari hal ini. Anda harus belajar untuk peka terhadap suara di dalam yang dapat memberitahu Anda tentang apa itu kebenaran dan apa yang menyesatkan, kekacauan dan ketidakbenaran. Belajarlah untuk mendengarkan suara kebenaran yang ada dalam diri Anda, dan Anda akan memimpin diri ke jalan evolusi. This is our message. It's such a Lead yourself. This is our message. I really appreciate understand that we can't do anything. I insist. Ini adalah pesan kami kepada teman-teman kita yang terkasih. Kami telah memperhatikan pertumbuhan Anda selama bertahun-tahun, sama seperti Anda memperhatikan cahaya kami di langit Anda. Sekarang Anda tahu bahwa kami ada di sini, dan ada lebih banyak kehidupan di sekitar bumi Anda daripada yang diakui para ilmuwan Anda. Kami sangat peduli tentang Anda. Kami sangat peduli tentang Anda dan jalan Anda menuju terang dan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Tidak ada rasa takut, penyelidikannya hanya untuk mengetahui diri sendiri dan hidup selaras dengan bumi. Kami berterima kasih atas perhatian Anda di Komando Galaksi Astar. Kami sekarang meninggalkan bidang keberadaan Anda. Semoga Anda diberkati oleh cinta tertinggi dan kebenaran universal. Nah pemirsa, cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.